Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Allahumma inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian dars kita kembali, yang mana pada kesempatan kali ini Al-Faqir menemani panjenengan semua untuk membahas, mengkaji tentang ulumul Quran, keilmuan yang ada di dalam Al-Quran, keilmuan seputar Al-Quran, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nafa'anallahu bi'ulumihi barakatuh fid dharain. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana asbabun nuzul itu berpengaruh terhadap hukum syariat. Artinya kita masih membahas seputar bab asbabun nuzul, karena sekali lagi bab asbabun nuzul itu memang panjang karena pembahasannya banyak. Karena memang sepenting itu kita mengetahui tentang asbabun nuzul, terutama bagi kita yang ingin mendalami tafsir, yang ingin mendalami ulumul Quran. Maka kita mengetahui dan menguasai asbabun nuzul itu sangat penting sekali. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pembahasan dan poin-poin penting seputar asbabun nuzul. Di antaranya adalah bagaimana cara kita mengetahui asbabun nuzul itu diambil dari mana, referensinya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan asbabun nuzul itu berpengaruh terhadap hukum syariat, sebegitu pentingnya, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang pada hari ini kita membahas tentang beberapa contoh. Ada ayat, apakah mungkin satu ayat ketika diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu akan tapi memiliki sebab-sebab, beberapa sebab. Jadi satu ayat ini itu diriwayatkan dengan berbagai macam versi. Jadi asbabun nuzulnya itu seakan-akan banyak, tapi dengan ayat yang sama. Jadi seakan-akan ayat ini itu turunnya karena beberapa kejadian. Apakah itu mungkin? Nah, itu yang kita bahas sekarang. Dan apakah ada contohnya? Yadhkurul mufassirun linuzulil ayati asbaban muta'addidan fa idza hasala mithlu hadza fi ayatin wahidatin wa suratuhu an yaqula ahadum hadhihi al-ayatu nazalat fi kadza wa yaqulu al-akhar nazalat fi kada wa yadhkuru syai'an ghairu ma dzakarahu al-awwal min ghairi tasrih bisababin nuzul. Jadi para mufassir, ulama tafsir itu mereka itu menyebutkan ada beberapa sebab nuzul, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini dengan berbagai macam versi. Dan itu terjadi dalam satu ayat. Jadi satu ayat, tapi para ulama, para ahli tafsir itu menyebutkan beberapa versi asbabun nuzulnya. Contohnya, gambarannya, misal salah satu di antara para ulama ahli tafsir ini mengatakan bahwa ayat ini itu turun karena ini. Dan yang lain mengatakan ayat ini turun karena ini. Dan yang lain ini ketika mengatakan hal demikian itu berbeda dengan yang dikatakan awal. Misal si A ngomong kalau ayat ini itu turunnya karena sebab ini, turunnya untuk konteksnya ini. Kemudian si B mengatakan bahwa ayat ini turunnya konteksnya karena ini, tapi lain dengan yang disebutkan oleh si A. Tapi tanpa antara si A dan si B ini, itu di antara keduanya gak ada yang tasrih dengan jelas dan terus terang bahwa ini itu benar-benar asbabun nuzulnya. Jadi gak ada di antara kedua orang ini, gak ada yang mengklaim bahwa ini itu asbabun nuzulnya. Tapi mereka berdua hanya menyebutkan bahwa ayat ini turunnya karena ayat ini itu turunnya membahas tentang ini. Nah, kalimat ini kan masih butuh tafsir ya. Jadi masih butuh diartikan lagi. Apa maksudnya ketika si A ngomong kalau ayat ini itu turun konteksnya karena ini, konteksnya untuk membahas ini.
Terus si B ngomong bahwa ayat ini itu turun membahas tentang ini. Tapi mereka berdua nggak ada yang mengklaim bahwa ini itu asbabun nuzulnya. Nah, jadi meyakini kalau ini asbabun nuzulnya nggak ada. Nah, kan ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ketika ada sahabat ngomong bahwa ayat ini itu turunnya membahas tentang ini, itu bukan berarti sahabat tersebut mengklaim kalau itu asbabun nuzul, karena asbabun nuzul dan tafsir itu sangat berbeda sekali. Nah, maka di sini juga sama pembahasannya. Fahadza ghaliban ma yurad bihi tafsir la dzikru sababin nuzul wala munafata baina qaulihima idza kana lafdhu yatanawaluhuma. Nah, maka kalau ada permisalan contoh seperti ini, yaitu apabila si A ngomong bahwa ayat ini turunnya membahas tentang ini, si B ngomong bahwa ayat ini tuh turunnya membahas tentang ini, maka kebanyakan ghaliban yang dikatakan oleh si A dan si B ini adalah bukan sababun nuzul, tapi tafsir. Nah, sekali lagi tafsir. Ya, dan tafsir sama asbabun nuzul itu adalah dua hal yang berbeda. Ini yang perlu dipahami secara mendalam. Sekali lagi bahwa sababun nuzul, sebab ayat ini diturunkan karena apa, sebabnya apa ayat ini diturunkan, itu berbeda dengan tafsir. Ya, karena sekali lagi kalau sababun nuzul itu butuh riwayat yang jelas, yang riwayat itu benar-benar nyambung sampai sahabat, sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat mereka menyaksikan langsung bagaimana Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tahu sebab-sebab ayat tersebut diturunkan dan mereka menyaksikan sendiri, atau bahkan mereka langsung dapat dari Nabi Muhammad SAW tentang bahwa ayat ini itu diturunkan karena sebab ini, kejadian ini. Nah, jadi sekali lagi, apabila kita mengetahui bahwa ada satu ayat, akan tetapi si A ngomong ayat ini turun membahas tentang ini, si B ngomong ayat ini membahas tentang ini, si C ngomong banyak sekali versinya. Akan tetapi di antara mereka semua nggak ada yang mengklaim dan meyakini bahwa punya saya ya lah, versi saya lah itu yang benar-benar asbabun nuzulnya ayat tersebut, penyebab ayat tersebut turun. Nggak ada yang mengklaim demikian. Maka kebanyakan kita cara menyimpulkannya bagaimana, bahwa apa yang disebutkan oleh si A, si B, si C itu bukan sababun nuzul, akan tetapi tafsir. Ya. Dan maksudnya tidak ada tabrakan antara pendapat A, pendapat B, pendapat C, ini nggak ada tabrakan. Bagaimana kok bisa simpang siur? Maksudnya kok bisa saling berbeda pendapat di dalam Al-Quran? Tidaklah munafa. Ya, tidak ada pendapat yang saling bertabrakan. Kita semua menganggap itu semua adalah perbedaan di dalam menafsirkan Al-Quran, bukan sababun nuzul. Wa in abbara wahidun biqaulihi nazalat fi kada wa sarraha al-akharu bi dzikri sababi khilafi fa huwa al-mu'tamad wa dzalika istinbat. Akan tetapi itu permasalahan pertama tadi. Nah, sekarang gambaran kedua, kalau seandainya si A ngomong bahwa ayat ini turun membahas tentang ini, kemudian si B ngomong tasrih, dia mengklaim dan secara jelas mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini karena ini. Jadi dia benar-benar mengklaim bahwa ini sebab turunnya, sababun nuzulnya ayat ini. Sementara si A tadi, dia hanya ngomong bahwa ayat ini turun membahas tentang ini. Si B ngomong dengan jelas mengklaim bahwa sababun nuzulnya ayat ini adalah ini. Maka yang kita pakai pendapatnya mana? Si A apa si B? Yang kita pakai adalah pendapatnya si B. Kenapa? Karena dia dengan jelas mengklaim bahwa sababun nuzulnya ayat ini karena ini. Jadi benar-benar di situ ada kalimat sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini karena ini. Sementara si A, dia hanya bilang bahwa ayat ini turunnya membahas tentang ini, dan dia nggak tasrih, nggak terus terang menjelaskan bahwa ini adalah asbabun nuzulnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa si A ini dia itu menafsirkan Al-Quran, dan si B jelas menunjukkan bahwa itu sababun nuzulnya, dan tentu dengan riwayat yang sah dan jelas, riwayat sahih menyambung kepada sahabat dan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Contohnya, ini ada contohnya yang disebutkan oleh Abu Ya As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Misaluhu ma akhrajal Bukhari ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Contohnya, salah satu contoh yang bisa kita pahami dari contoh itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena ada perbedaan pendapat antara riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar
beliau tentang ayat menjelaskan tentang ayat nazalat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini membahas tentang istri, bahwa nisa'ukum harsul lakum, bahwa istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah istri kalian itu dengan cara apapun, dengan cara apapun. Jadi anna syi'tum, sesuai dengan keinginan suami. Ya, maksudnya bagaimana caranya itu terserah. Karena istri kita adalah halal. Ya, ayat ini kan masih multi tafsir. Bagaimana cara kita memahami ayat ini? Maka kita harus merujuk ke asbabun nuzulnya dulu. Nisa'akum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Lah kalau menurut versi Al-Imam Bukhari, bahwa ayat ini itu diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa ayat ini itu turunnya karena ketika pada zaman dahulu, di zaman itu masih banyak para suami itu yang mohon maaf, mengumpuli istrinya, menjima istrinya, tapi dari dubur, dari jalan belakang. Akhirnya karena perbuatan itulah turun ayat ini. Nisa'akum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Anna syi'tum. Anna syi'tum fa'tu harsakum anna syi'tum. Bahwa itu istri-istri kalian itu adalah ladang kalian, maka datangi ladang kalian dari jalan yang terserah kalian. Itu ayat ini turun, kalau versinya Bukhari mengatakan bahwa itu ayat turunnya sebab karena ada kejadian bahwa para suami itu dulu mengumpuli istrinya fi adbarihinna, ya lewat jalur belakang. Tapi kalau versi Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat Jabir, berbeda. Kalau Imam Bukhari tadi meriwayatkannya dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau Imam Muslim itu meriwayatkannya dari sahabat Jabir, bahwa kanatil yahudu taqul man atam ra'atan fi duburi min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwal. Nah, ini poin penting nih, harus lebih dipahami karena ini lebih detail yang diriwayatkan Imam Muslim. Yang diriwayatkan Imam Muslim ini lebih detail. Kalau tadi kan masih multi tafsir ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari. Karena orang-orang Yahudi ketika itu, kaum Yahudi pada zaman dahulu itu, mereka selalu bilang, man atam ra'atan min duburiha fi qubuliha ja'al waladu ahwal. Barang siapa yang mendatangi istrinya, yang mengumpuli istrinya, menggauli istrinya dari jalur belakang tapi tetap fi qubul, yaitu di jalan depan. Jadi menggauli istrinya normal, artinya lewat lewat farji, tapi dia posisinya dari belakang. Ja'al waladu ahwal. Ini orang Yahudi yang bilang. Maka anaknya akan mengakibatkan anak itu nanti akan mengalami cacat mata, yaitu juling. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, bahwa wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu adalah ladang, maka datangilah ladang kalian dari arah manapun, dari arah manapun. Fal mu'tamad, maka yang mu'tamad di sini hadis Jabir. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir. Li'annahu naqlun. Kenapa? Karena riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir itu nakal. Itu adalah cuma menakal, atau beliau itu cuma meriwayatkan saja tanpa ada ijtihad di dalamnya. Karena ini riwayat yang datang dari sahabat Jabir tentang ayat ini, bukan ijtihad. Nah, maka yang lebih kita pakai dalam urusan ini adalah yang nakal, yang itu adalah riwayat, bukan ijtihad. Sementara yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu istinbat, hanya seakan-akan ijtihad. Yang dipahami oleh sahabat Abdullah bin Umar dalam ayat ini ada ini. Berarti itu ijtihadnya sahabat Abdullah bin Umar. Nah, tapi kalau sahabat Jabir yang Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir itu hanya nakal. Beliau hanya meriwayatkan riwayat yang sah bahwa ayat ini itu turun karena sebab, yaitu pada zaman dahulu itu orang Yahudi mereka mempercayai bahwa menggauli istri dari arah belakang itu bisa menyebabkan anak itu terlahir cacat, ahwal, juling. Nah, dari situlah kemudian Allah membantah itu dan menurunkan ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, bahwa istri-istri kita itu, istri-istri kalian itu adalah ladang, dan datangi ladang dari arah manapun. Nah, dan ini yang perlu kita pahami juga dari segi fikihnya juga, bahwa mendatangi
istri, menggauli istri dari dubur, artinya dubur itu jelas haram sebagaimana dihukum fikihnya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa, apalagi menurut versi Imam Bukhari tadi, bahwa sebab turunnya ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyi'tum itu karena pada zaman dahulu suami itu mendatangi istrinya dari arah belakang. Lah itu kan masih multi tafsir, seakan-akan ayat tersebut justru malah mensupport apa, suami itu menggauli istrinya dari arah belakang. Dari arah belakang itu bagaimana? Lah, dengan kita mengetahui riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, dengan jelas kita di sini faham detailnya bahwa yang dimaksud itu adalah menggauli istrinya tapi tetap lewat jalur yang bagaimana semestinya, yaitu kubul atau farji, akan tetapi posisinya lewat belakang, dan itu yang dibolehkan oleh syariat dan yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu nisa'ukum harsul lakum, istri kalian itu adalah ladang. Namanya ladang itu adalah ketika kita menanam atau menyiram, itu akan tumbuh benih, ya, di situ kita bisa manen di kemudian hari. Nah, maka sebagaimana semestinya bahwa ayat ini kita bisa pahami bahwa namanya haras di dalam diri perempuan itu adalah jalan kubul, yaitu jalan di mana seorang perempuan itu bisa direproduksi, ya, bisa dibuahi oleh laki-laki, yaitu melewat kubul. Kalau dubur tidak akan terjadi yang namanya pembuahan. Oleh karena itu kalimat haras di sini sangat penting, bahwa istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, akan tetapi lewat jalannya. Di mana biasanya perempuan itu dijadikan ladang untuk dibuahi, yaitu lewat kubul, lewat farji. Oleh karena itu, apabila seorang suami itu menggauli istrinya dari arah belakang, tapi tetap lewat jalur yang semestinya dibuahi, yaitu kubul, maka itu yang dibolehkan oleh syariat. Maka kita harus memahami ayat ini demikian. Jangan sampai kita memahami bahwa ayat ini membolehkan manusia itu, berarti agama Islam membolehkan seseorang itu untuk menggauli istrinya lewat dubur. Padahal tidak, ayat tersebut tidak dipahami demikian. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kita memahami asbabun nuzulnya dulu. Karena kalau kita nggak memahami asbabun nuzulnya, kita memahami ayat itu jadi multi tafsir, ya, bahwa sekali lagi yang diharamkan oleh syariat itu adalah menggauli istri dari dubur, ya, ke duburnya. Dan yang dibolehkan oleh syariat itu adalah menggauli istri di kubulnya, tapi lewat belakang itu tidak masalah, ya. Walaupun posisinya membelakangi, maksudnya itu dibolehkan oleh syariat, dan itu yang dimaksud di ayat ini yang dibolehkan, ya. Dan orang Yahudi mereka berkeyakinan demikian, bahwa barang siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang di kubul, ya, tetap di kubul bukan di dubur, maka anaknya akan terlahir dalam keadaan cacat, ya. Maka akhirnya turunlah ayat ini, itu seakan-akan membantah bahwa istri kita itu adalah nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Istri kita itu ya ladang kita, sudah halal. Kita mau datangi dengan cara apapun itu terserah kita, suami, karena itu adalah halal. Walaupun kita harus mengetahui juga bahwa di dalam berhubungan suami istri itu ada adab-adab yang harus diperhatikan, ya. Urusan boleh, halal dan haram, ya halal namanya istri kita itu, pasangan kita, ya sudah halal. Tapi kita harus tetap mengetahui bahwa di dalam Islam itu ada adab-adab, ada etika-etika. Jangan sampai etika tersebut kita langgar sehingga bisa menyebabkan muruah kita, ya, image kita itu bisa jatuh gara-gara kita tidak memperhatikan adab-adab tersebut, terutama di dalam hubungan suami istri, ya. Ini baru permulaan tentang salah satu contoh bahwa ada satu ayat akan tetapi memiliki beberapa versi asbabun nuzul. Lah, apakah ketika satu ayat itu memiliki beberapa versi asbabun nuzul lantas kemudian kita pakai semuanya? Ya, tidak. Ya, kita lihat dahulu kesimpulannya seperti itu tadi, ya. Kita lihat dahulu. Kalau seandainya si A, si B, si C ini ngomong kalau ayat ini itu turun membahas ini, ayat ini membahas ini. Si A, si B, si C berbeda-beda ngomongnya. Tapi di antara mereka bertiga ini nggak ada yang mengklaim secara terus terang bahwa ayat ini itu
asbabun nuzulnya, sebab turunnya karena kejadian ini. Di antara mereka bertiga ini, si A, si B, si C, nggak ada yang mengklaim. Maka yang goliban biasanya hal tersebut itu bukan sababun nuzul, akan tetapi tafsir. Nah, beda dengan kalau misal ada si A ngomong kalau ayat ini nazalat fi kadza, turunnya membahas ini. Dan si B ngomong kalau ayat ini itu turunnya sebabnya karena ini. Jelas di situ ada kalimat sebab turunnya ayat ini karena ini. Maka yang kita pakai di sini adalah yang pendapat yang B, si kedua ini. Kenapa? Karena dia dengan jelas menyatakan bahwa ayat ini itu turunnya sebabnya karena ini. Ya, tapi sekali lagi perbedaan pendapat ini tidak menjadikan bahwa seakan-akan blunder atau tabrakan pendapat satu sama lain sehingga mana yang kita pakai ini bukan seperti itu, ya. Jadi yang kita ambil, karena bisa jadi ulama itu ketika ngomong bahwa ayat ini turun karena membahas ini itu bukan sababun nuzul, tapi lebih ke tafsir, bukan sababun nuzul. Kalau sababun nuzul, kita tetap referensi kita adalah riwayat yang sah dari ulama, dari kemudian mereka meriwayatkan dari sahabat, dan riwayat itu sah sebagai sababun nuzul karena mereka menyaksikan langsung bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, masih sekali lagi seputar asbabun nuzul dan beberapa contoh yang lain. Ya, ini tadi baru satu contoh. Dan nanti ada beberapa contoh yang lain yang disebutkan oleh Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tentang bagaimana contoh satu ayat itu bisa memiliki beberapa versi asbabun nuzul. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.